hari ini kita mau bahas suatu hal yang saya percaya bahwa firman Tuhan itu akan membuat kita selalu lihat hal yang terbaru, dan kita tidak mau stuck di satu tempat aja, karena kebenaran firman Tuhan itu tidak hanya di satu. Kita tidak bisa puas dengan satu kebenaran, karena firman Tuhan bilang bahwa firman Tuhan itu bukan cuma satu hari itu saja, tapi selalu baru setiap hari. Jadi kadang-kadang kita baca Mazmur 23, kita dapat Tuhan singkapkan sesuatu. Minggu depan kita baca Mazmur 23, ada hal-hal baru yang Tuhan singkapkan lagi. Saya percaya bahwa pekerjaan Roh Kudus itu membuat kita lebih mengerti, karena orang tidak akan pernah bisa mengerti Tuhan dengan agama. Orang hanya bisa mengerti Tuhan kalau Tuhan singkapkan melalui kehidupan mereka apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Amin. Orang tidak akan pernah bisa mengerti kehendak Tuhan kalau Tuhan tidak pernah singkapkan dalam setiap kehidupannya. Begitu. Jadi butuh pewahyuan. Nah, pewahyuan ini tidak bisa saya kasih tahu kepada Bapak Ibu. Pewahyuan harus Bapak Ibu temukan sendiri. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing, itu Tuhan punya kehendak sendiri, bukan kehendak saya. Amin. Karena kehendak saya, kehendak Tuhan, kehendak Tuhan beda. Begitu. Tapi kehendak Tuhan harus kita ikuti. Karena ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, kita akan dapat sesuatu yang lebih dari apa yang kita rencanakan. Saya mau bahas tentang kita buka dulu di Yesaya pasal yang 40, Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Sudah dapat? Yesaya 43 ayat yang keempat. Lalu sudah dapat, sama-sama katakan amin. Dan kita saya memberi untuk kita sama-sama baca 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oleh karena berharga kataku dan mulia, dan aku ingin mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Silakan dulu kembali. Oke, yang saya mau bicara hari ini adalah tentang harga diri yang benar. Begitu. Karena biasanya kita membangun harga diri kita bukan berdasarkan kebenaran, tapi pembenaran. Kita berusaha membangun harga diri kita sehingga kita gagal membangun kita punya harga diri. Akhirnya kita gagal paham mengenal Tuhan dan mengenal sesama. Firman Tuhan bilang bahwa engkau berharga di mataku. Bukti keberhargaan kita yang pertama, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Itu bukti keberhargaan kita. Tuhan menciptakan kita bukan sama dengan kita punya orang tua. No, itu bicara DNA berikut. Tapi di kitab Kejadian dia bilang bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Begitu. Makanya kita berharga. Kenapa Yesus mau mati pada saat manusia salah, dan ketika malaikat bikin salah dia hukum, dan kita manusia ini yang dibilang ini lemah. Di antara semua makhluk kan yang paling lemah kan manusia. Apalagi kalau dia masih bayi kan. Itu paling lemah sekali. Pegang sedikit bisa patah, bisa jatuh. Dibilang, maksudnya begini, yang bikin sampai Lucifer marah karena dia bilang begini, kenapa saya yang paling kuat malah dibuang, tapi mereka itu yang lemah, itu yang muka-muka terabai, hidung besar, hitam, hidup lagi, tapi dibilang berharga. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Malaikat bukan makhluk ciptaan, kita makhluk ciptaan. Begitu. Bukti sampai Yesus mau berharga kedua, dia itu mau mati buat kita. Gitu. Jadi kenapa sampai kita berharga? Buktinya Yesus mati buat kita. Begitu. Yesus bukan mati cuma untuk kita sendiri, tapi untuk semua orang. Cuman belum semua orang tahu bahwa Yesus mati buat mereka. So kita butuh kasih tahu kepada mereka. Makanya Alkitab bilang, bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang menyampaikan. Bagaimana mereka bisa menyampaikan kalau tidak ada yang mengutus. Bagaimana mereka bisa mengutus kalau tidak ada yang mengajar. Makanya semuanya ini harus berjalan. Pengajaran, pengutusan. Yang berdiri di depan sini tidak penting Bapak Ibu. Siapa yang berdiri di depan sini? Saya tidak penting. Semuanya tidak penting. Yang paling penting Kristus yang berdiri di depan sini. Begitu. Kalau kita berdiri di sini dan kita lihat orangnya, kita bakal kecewa.
Tapi kalau kita lihat Kristusnya, oh itu lebih penting. Kalau di rock Bali begitu naik di mimbarnya, di sini ada tulisan pakai bahasa Inggris bahwa yang kami lihat that we dia bilang Mister, we wanna see Jesus in your life, in your preach. Look at that, dia bilang begitu. Kami hanya mau lihat Kristus di dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan dan bukan yang lain. Amin. Ketika kalau kita sudah berbicara Kristus, kita bicara kasih. Begitu. Dia bilang berharga dan mulia. Mulia di sini bukan berarti bahwa seperti yang kalau misalnya ada kita sudah sering bikin kesalahan ini ulang terus, berikan kemuliaan bagi Tuhan, baru terus apa? Tepuk tangan. Jadi kemuliaan Tuhan sama dengan tepuk tangan. Kalau kemuliaan Tuhan sama dengan tepuk tangan, berarti lebih besar tepuk tangan kemuliaan Tuhan di lapangan bola daripada di gereja. Kenapa? Karena di lapangan bola orangnya lebih banyak daripada di gereja. Gitu. Kalau kemuliaan Tuhan sama dengan tepuk tangan, berarti lebih besar kemuliaan Tuhan di konser-konser Vicky siapa kemarin? Salamur. Iya, Vicky Salamur. Daripada di gereja. Kenapa? Karena orangnya lebih banyak daripada di gereja. Begitu. Kemuliaan bukan berbicara tepuk tangan Bapak Ibu. Kemuliaan dari bahasa doksa, kabot, itu pertama kali waktu Imam Eli punya anak, melahirkan, baru tabut Allah direbut dari tanah Israel dan dibawa ke Filistin. Dia punya menantu ini lagi hamil tua. Lalu kemudian dia punya anak-anak semua mati. Imam Eli pun mati. Lalu dia kasih nama siapa? Dia bilang, ini anaknya sudah mau lahir, kasih nama siapa? Lalu dia kasih nama Ikabod, yang berarti kemuliaan Tuhan telah meninggalkan umat Allah. Dari ambil kata I berarti sudah meninggalkan, jadi kabot itu kemuliaan. Kata kabot ini artinya berat dalam bahasa Indonesia. Jadi berat ini kalau dulu itu kemuliaan Tuhan, kalau di kemah Musa itu Bapak Ibu, itu kalau misalnya ada kemuliaan Tuhan turun, awan kemuliaan Tuhan turun, binatang pun yang lewat mati. Begitu. Saking berat gitu kemuliaannya. Sifatnya itu, kekudusannya itu berat sekali. Sampai siapapun, bahkan binatang yang lewat mati, nyamuk pun mati juga karena mungkin terlalu berat. Tapi bahasa kata kemuliaan di Perjanjian Baru itu dia tidak memakai kata kabot, tetapi doksa. Doksa artinya bobot. Begitu. Kalau saya bilang tadi yang banyak namanya? Sandra. Kalau saya Sandri. Kalau saya bilang begini, Sandri adalah seorang worship leader yang berbobot. Itu tidak ada hubungan dengan berat badannya dia. Itu berbicara kualitasnya. Amin. Jadi kemuliaan Tuhan berbicara kualitas Tuhan yang Tuhan kasih buat kita. Makanya di ayat tadi dia bilang bukan cuma berharga tapi kamu mulia. Artinya kita hidup itu pakai bukan cuma good quality tapi God quality. Bukan cuma kualitas bagus tapi kualitasnya Tuhan yang harus kita hidupi. Standarnya harus sampai itu. Amin. Nah, iblis coba bikin kabur kita punya harga diri dengan dia kasih rumus salah dengan rumus yang benar. Rumus iblis itu begini. Kita berharga diri atau harga diri saya sama dengan penampilan saya tambah apa kata orang. Itu rumus iblis tuh. Coba ikut saya. Harga diri saya takut begitu. Harga diri saya sama dengan penampilan saya tambah apa kata orang. Itu rumus iblis ya. Itu kayak panjang kali lebar kali tinggi lah begitulah. Jadi ini rumus iblis. Jadi iblis coba bangun kita punya harga diri kita melalui yang pertama, penampilan. Pak, penampilan manusia ini tidak ada yang sempurna. Amin. Kalau kita sudah puas dengan semua penampilan kita, tiap bulan orang tidak akan pernah lagi potong rambut karena sudah puas dengan potongan rambut. Kalau orang sudah puas dengan penampilan kita,
dia pulang orang tidak akan pernah beli baju karena sudah puas dengan penampilan kita. Dan ngomong-ngomong, hal yang paling tidak stabil dalam kehidupan ini adalah penampilan. Karena kalau misalnya orang pakai baju hitam, orang yang suka pakai baju hitam pasti bilang begini, "Apa itu kok kalau pakai baju hitam bagus sekali, gagah." Tapi dapat orang yang tersuka baju hitam, putra bagus pak. Terus baju putih bagus, buka lagi baju putih. Itu bagus pak, warna merah bagus, buka lagi warna merah. Naik turun. Siapa yang taruh? Iblis. Kedua, apa kata orang? Apa kata orang tidak selamanya benar, tapi paling banyak salah. Itu sudah. Apa kata orang tidak selamanya benar, tetapi paling banyak salah. Begitu. Tidak benar, tapi paling banyak salah. Yang kedua, jangan pernah bangun. Jangan pernah menilai seseorang dari apa kata orang. Karena apa kata orang bukan apa kata Tuhan. Begitu. Yang ketiga, lebih gampang kita menilai orang lain daripada kita menilai diri sendiri. Yes. Padahal yang lebih mengetahui siapa diri kita adalah diri kita sendiri daripada tahu orang lain. Begitu. Dan paling terakhir, jangan pernah menilai orang dari apa kata orang. Karena apa? Karena beda mulut, beda baunya, beda ceritanya. Ada semua punya mulut beda kan semuanya. Ada yang sikat gigi, ada yang terada begitu kan, ada yang cepat-cepat. Wah. Baunya beda. Nah, kalau kita bangun harga diri berdasarkan orang punya cerita, bagus kalau harum, kalau tidak bagus, terlalu kita yang sakit hati begitu. Nah sekarang rumus Tuhan apa? Rumus Tuhan dia bilang begini, harga diri saya sama dengan pribadi saya tambah apa kata Tuhan. Amin. Harga diri saya sama dengan pribadi saya tambah apa kata Tuhan. Kalau pribadi kita tadi manusia lewat manusia ada rumus iblis kan penampilan. Tapi Tuhan tidak lewat penampilan, Tuhan lihat pribadi. Amin. Karena seorang hamba Tuhan besar pernah salah waktu dia lihat si Samuel, waktu dia mau pilih mau rapi Daud. Dia datang, Tuhan bilang bahwa Samuel, saya tidak mau lagi sama Saul, pergi di keluarganya Isai, rapi mereka di sana. Ada satu anak yang saya sudah persiapkan buat mereka. Semua gagal paham. Samuel lihat dia punya kakaknya si Daud itu yang tinggi besar, yang ikut perang. Dia salah. Dia bilang ini adalah dari Tuhan, ini yang Tuhan pilih. Tapi waktu dia lihat batu itu, biasanya kalau Tuhan bicara batunya warnanya sama, dia lihat batu. Wah, oh tidak, Tuhan bilang bukan itu. Dia bilang Tuhan, terus yang mana? Ini semua. Dia bilang kumpulkan semua anak-anakmu sudah. Sampai dia datang di rumah, dia ketemu sama Daud punya papa. So, semua anak ini, belum masih ada satu. Di mana? Di ladang. Datang Daud, Pak. Masih anak sekolah minggu, Alkitab bilang masih merah-merah, masih kemerah-merahan. Dia datang. Samuel lihat. Ini yang paling terakhir. Iya, langsung Tuhan bicara. Itu dia, raja orang Israel. Samuel bilang, Tuhan tidak mungkin kacau kepodo begini kok masa mau pimpin perang apa saja. Waktu dia mau pakai baju perang, baju itu lebih besar daripada dia kan. Sampai semua perang, baju perang lebih besar pada jadi perang. Tapi Samuel gagal paham di situ. Langsung firman Tuhan bilang sama Samuel, manusia lihat penampilan tetapi Allah melihat hati. Amin. Amin. So Tuhan cari hati. Apa sih yang Daud bikin? Daud bukan pahlawan yang gagah waktu itu sebelum
Daud bukan, pekerjaannya dia cuma apa? Menggembalakan kambing domba. Cuma gembalakan itu domba-domba di padang. Tapi dia bilang begini, waktu ditanya sama Raja Saul, apa yang bikin kamu begitu pede sekali melawan di sana? Lalu dia bilang begini, tuanku Saul, saya tugasnya menjaga singa, tetapi begini, kalau ada penjaga domba-domba di padang, kalau ada singa-singa datang, saya biasa membunuh singa itu untuk menjaga domba-domba ini. Bayangkan, untuk 2-3 ekor domba, dia bunuh singa. Bapak Ibu kalau ada piara kambing kah, ada piara ayam kah, kok tiba-tiba singa datang, wah, kita udah lepas sudah, aduh, karena makan sudah ayam nih, terus apa kita? Tapi dia urusan 2-3 ekor domba, dia kasih mati singa. Lalu apa yang bikin sampai dia diangkat sama Tuhan? Karena buat Tuhan, buat Daud, tanggung jawab itu lebih penting daripada promosi. Amin. Dia setia dalam pekerjaan yang kecil 2-3 tadi, lalu Tuhan promosikan dia untuk pimpin satu bangsa. Kalau dia tidak pernah pimpin, tidak pernah mengembalakan domba-domba, dia tidak akan pernah bisa mengembalakan umat Israel. Amin. So, apakah kita masih mau bangun dengan penampilan? Stop. Tidak usah. Kita tidak usah bangun, kita punya harga diri berdasarkan penampilan. Iya. Kita sudah cantik kok. Kita sudah ganteng. Tidak perlu kita bangun semuanya itu. Jen. Lalu dia bilang begini, kemuliaan itu yang Tuhan berikan buat kita. Jadi hidup kita yang kita lakukan, apapun itu, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Saya ingat Daud, dia bilang begini, Daud ini semua dosa dia sudah bikin, Tuhan berkenan sama dia. Karena kita bilang buat 3 orang yang Tuhan berkenan, kan? Yang pertama Tuhan Yesus, waktu ketika Tuhan Yesus keluar dari dibaptis, lalu firman Tuhan berkata bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Orang kedua yang Tuhan berkenan adalah Henok. Henok dia tidak mati, ya, Alkitab bilang. Tapi Henok, Alkitab tidak mencatat seperti dia tidak melakukan perkara-perkara besar kayak Elia, nabi-nabi Tuhan yang lain, tidak ada. Cuma Tuhan angkat dia dan Tuhan berkata, aku berkenan kepada Henok. Alkitab bilang begini, bahasa Inggrisnya dia bilang begini, Henok walked with God. Henok bergaul karib dengan Tuhan. Makanya Tuhan angkat dia. Tuhan butuh kita jadi teman karib. Bahkan kalau sudah jadi teman karib, Tuhan bilang begini, dia akan menyampaikan semua isi hatinya kepada kita. Alkitab bilang apa? Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan dia. Amin. Jadi kekariban ini Tuhan punya inisiatif sendiri. Saat kita bergaul karib dengan Tuhan, ada banyak hal yang kadang kita tidak tahu, tapi tiba-tiba Tuhan bilang, kamu sudah lewati. Begitu. Kayak Tuhan bilang anugerah buat kita, tapi jangan sampai kita salah gunakan anugerah sampai pengajaran-pengajaran yang salah. Lalu kita mereka bilang, oh anugerah boleh, jadi saya bisa istri 5 karena anugerah Tuhan melimpah. Anugerah katanya itu. Nah, Daud itu gambaran kompleksnya antara besarnya beratnya hukum Taurat dan besarnya anugerah Tuhan. Karena zaman Daud tinggal itu di zaman perjanjian lama, bukan zaman perjanjian baru. Amin. Tapi firman Tuhan bilang apa? Dia makan roti yang disampaikan kepada yang ada di khusus buat imam. Harusnya Alkitab bilang barang siapa yang makan itu dia mati. Tapi firman Tuhan bilang Daud dan anak buahnya makan dan mereka tidak mati. Kenapa mereka tidak mati?
Karena ternyata Tuhan berkenan sama Daud. Tuhan jatuh cinta sama Daud. Bahkan dia bilang begini, bahwa di ayat lain dia bilang begini bahwa aku akan membangun kembali bukan kemah Musa tapi kemah Daud. Begitu. Apa sih perbedaan kemah Musa dan kemah Daud? Kemah Musa yang Tuhan perintahkan, yang ada pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus, bait Allah, itu kemah Musa. Tuhan yang suruh. Tapi kemah Daud itu Tuhan tidak suruh, dia yang bikin. Tahu kemah Daud kayak tenda pramuka tuh? Iya. Bambu sepangga di tengah begini, baru tarpal begini tuh. Cuma begitu. Tapi Tuhan bilang bahwa Tuhan tinggal di sana. Tuhan senang sama dia. Kenapa? Dia bergaul karib dengan Tuhan. Waktu dia bikin salah, dia tidur di siapa Batsheba. Yang tegur dia bukan nabi-nabi besar, bukan Nabi Nathan. Itu Nabi Nathan tuh nabi-nabi kecil, Pak. Ibaratnya kalau di sini tuh kayak cuma kepala desa biasa gitu, ketua RW begitulah. Karena zaman itu masih ada nabi-nabi yang besar lagi waktu itu. Masih ada Samuel, mereka masih ada waktu itu. Jadi Tuhan tidak bicara sama Samuel, Tuhan suruh Nathan. Nabi kecil, orang baru. Dan dia bilang, Pak, Om Daud, dia ada ambil tuh orang bilang, oh yes. Waktu dia bicara, firman Tuhan bilang apa? Hatinya lembut. Jadi kadang waktu firman disampaikan bukan masalah di keadaannya, tapi kita yang tidak mau melembutkan hati kita untuk menerima firman. Sebenarnya firman Tuhan itu punya power, tapi kita menjadi kehilangan power ketika kita mulai tawar-menawar di dalam. Betulkah saya bisa hidup tanpa uang kah? Karena firman Tuhan bilang burung di udara saya Tuhan pelihara, apalagi cuma kalian. Saya pasti pelihara. Amin. So, kita mau bangun ini, kita punya harga diri ini, kita tidak bangun lagi berdasarkan apa kata orang, berdasarkan penampilan. Satu kali ada dong lewat satu kampung, dia dong naik apa keledai. Satu kampung begitu terus ada orang dia. Jadi dia punya suami naik, dia punya istri di atas. Dia dia punya istri di bawah jalan dengan pilihan itu ngobok keledai. Pas lewat di kampung itu dia bilang, begitu. Masa laki begitu, masa dia kasih dia istri di bawah. Harusnya istri di bawah dong. Harusnya suami di bawah, istri yang naik di atas. Masih di samping itu turun. Istri di atas, suami. Oh di sana. Kebetulan desa itu paling banyak cowok. Dia bilang, ibu-ibu ini saya sama suami. Masa dia kasih biar suaminya jalan-jalan sampai setengah mati bawa tunda-tunda itu di atas. Harusnya turun dong dua-dua. Sampai di desa berikut, pas desa itu satu kampung sama orang sekolah, pas masuk ke dalam, dia bilang, ibu nih ada binatang mungkin terbaik kok udah jalan begitu tunda-tunda. Dan mereka tidak sampai di tempat tujuan karena mendengarkan apa kata orang. Amin. So yang perlu kita dengarkan apa kata Tuhan, firman Tuhan. Ya dan amin. Firman Tuhan bilang bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Apapun mungkin kita tidak lihat, tapi Tuhan selalu bilang bahwa ya dan amin. Begitu. Karena kita tidak tahu ini kedepannya seperti apa. Ini waktu, ini garis waktu. Kita tengah-tengah sini, tahu Tuhan sudah sini nih. Tuhan sudah lihat. Orang yang terputar-putar, Tuhan sudah tahu. Tuhan cuma pengen kita mengerti bahwa segala sesuatu Tuhan sudah sediakan. Amin. Bahkan segala sesuatu yang Tuhan, bahkan apapun yang terjadi itu dalam rancangan Tuhan. Mau baik, mau buruk,
mau lagi makan gula-gula, mau lagi minum pil pahit, daun pil. Cuman satu, apakah kita masih berespon dengan benar atau tidak? Amin. Karena akan kelihatan kedewasaan seseorang, akan kelihatan bijaknya seseorang ketika dia berespon dengan benar. Amin. Karena bukan siapa yang benar, bukan masalah siapa yang benar, tetapi responnya. Begitu. Kalau ada masalah lalu kita bilang ini salah, ini benar, ini salah, ini benar, kita mempersalahkan keadaan. Begitu. Tapi ketika ada permasalahan, kita responnya bagaimana? Sampai saya sering bilang kan, tiba-tiba orang maki kita, anjing, babi, segala macam. Bolanya ada sama kita. Kita mau ambil itu menjadi sebuah ketersinggungan, atau kita lepaskan itu ya tidak tersinggung. Amin. Amin. Remote-nya itu ada di kita. TV itu netral. Kita mau tekan tombol film yang lain, film pendidikan, film India, film Korea. Itu tergantung di kita. Sama dengan kita punya hidup, kita punya pikiran ini. Gitu. Kita mau tentukan kemana nih? Saya mau bahagia atau tidak, itu tergantung kita. Begitu. Amin. So selalu percaya apa yang Tuhan katakan, pasti ya. Amin. Kalaupun belum ketemu jodohnya, percaya pasti ketemu hari ini. Pasti Tuhan sediakan pada waktunya. Dan Amin. waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Amin. Saya kesaksian sedikit sebelum tutup. Kemarin waktu ke dalam perjalanan ke Weda sampai di Lopulango di situ, saya sudah makan dari sini, sudah minum kopi, tapi kayak di hati ini gundah gulana, kayak namanya kayak Tuhan suruh jalan gitu. Nah Tuhan, saya masih ada hal yang harus saya kerjakan, tapi kayak Tuhan jalan. Saya coba untuk ini suara Tuhan atau bukan suara Tuhan. Saya uji ribuan kali, dan saya taat. Jalan, mau apa? Jalan sampai di sini belum, sampai sini belum, sampai di Lopulango, di apa Tekindo, tikungan Tekindo situ, tuh terus Tuhan suruh tiba-tiba langsung tanpa saya langsung parkir motor di situ, ada warung di situ, paksa parkir motor. Lalu warung di situ ada jual makanan yang saya sudah makan. Apa sih? Tapi saya belajar taat. Begitu saya masuk ke dalam, saya selamat siang. Apa deh? Dia langsung nangis, dia cerita semua masalahnya. Saya tidak tahu dia siapa. Dia mungkin pernah lihat saya. Tapi tiba-tiba belajar taat dengan suara Tuhan itu, Tuhan bawa kita untuk jadi jawaban, Bapak. Ternyata dia lagi masalah berat, Bapak Ibu, dan saya datang layani dia, doakan, nangis, dia cerita semuanya. Akhirnya lewat dia kita menangkan satu orang lagi di situ, dia punya anak buah. Kita menangkan 2 orang, 3 orang kita menangkan hari ini. Amin. Cuman belajar taat sama apa yang Tuhan mau saya. Begitu, saya tidak pernah telepon, dia tidak pernah telepon saya sama sekali. Cuman ketika Tuhan jalan, terus bukan Tuhan bicara, bukan Tuhan bicara, ngana pemuka sama deng donat. Nah, bukan yang kayak gitu. Kita dengar suara Tuhan, tapi kita uji terus Tuhan bukan sih. Sampai kalau waktu Tuhan pasti. Amin. Dan akhirnya keluarga ini dimenangkan dan dia memenangkan 2 jiwa sekaligus. Jadi hari itu 3 jiwa kita layani untuk Tuhan Yesus secara pribadi. Kalau saya tidak taat untuk jalan, saya tidak mengumpulkan. Karena Tuhan tidak tanya seberapa lama kita sukses pelayanan, tetapi Tuhan mau tanya nanti waktu ketemu di atas, berapa jiwa yang kau bawa buat saya.
Ya kan, datang di kantor pos atau JNE, Pak saya mau kirim barang ini. Kemana Bu? Jakarta tujuannya. Berapa lama? Itu dia sekitar 1 minggu Ibu. Oke. 1 minggu pas Bu. Kita sudah percaya iman kita bahwa 1 minggu akan tiba di sana. Bayarnya sekian. Waktu kita kasih barang ke JNE atau ke apa namanya ini? Centeng. Ke pos. Waktu tek, saya bilang, Ibu ini di pos ini materai yang 7.000, ini yang cepat punya 3 hari Pak bisa sampai, atau hari ini juga bisa sampai. Begitu kita kasih barang, pernah ada tidak begitu kita sudah jalan keluar lalu orang masih balik tanya orang, sampai di mana itu barang? Nggak ada kan? Kita begitu percaya, begitu mengimani bahwa barang ini akan tiba sebentar malam. Itu iman. Sama kayak kita berdoa. Waktu kita bilang Tuhan, ini loh, percaya bahwa Tuhan sudah menjawab ya dan amin. Dan ada firman Tuhan bilang, saya tidak mau. Pertanyaannya bukan Tuhan tidak menjawab kita punya doa, tapi pertanyaannya apakah kita